lagu Melayu Malaysia itu viral ataupun VIP bahasa TikToknya di TikTok. Dan geng, yang suka lagu Malaysia ini geng bukan orang Indonesia saja geng. Baru-baru ini ada sebuah lagu daripada Kelantan yaitu Cicak-Cicak di Tembok apa macam ini kayak gitu. Ketika lagu-lagu dari Indonesia semakin viral di jagat maya negeri Malaides, bahkan sampai dijadikan sebuah acara hiburan di Hari Kebangsaan Malaides, namun oleh makhluk penjilat dan pemuja negeri Malaides yaitu si Iki Koplak, malah membuat konten yang begitu amat menggelikan. Ia menarasikan bahwa ada sebuah acara pencarian bakat di Jepang dan Korea, yang menyanyikan lagu Malaides, dan yang katanya juga menggunakan bahasa Melayu Malaides, yang ia pikir sebagai sebuah fakta. Dan itulah yang membuat ia begitu amat percaya, sehingga ia membuat video reaksi tentang video parodi lagu tersebut yang dianggapnya sebagai fakta. Dan itu sama saja kalau ia benar-benar sedang ingin menunjukkan kebodohannya. Dan yang paling aneh dan menggelikan, para penontonnya yang mayoritas warga Malaides yang bertipe M, begitu sangat mengaguminya. Dan itu bisa dibilang, kalau mereka itu sama-sama koplaknya. Lagi dan lagi ya geng ya, lagu Melayu Malaysia itu viral ataupun VIP bahasa TikToknya di TikTok. Dan geng, yang suka lagu Malaysia ini geng bukan orang Indonesia saja geng. Baru-baru ini ada sebuah lagu daripada Kelantan yaitu Cicak-Cicak di Tembok apa macam ini kayak gitu geng ya. Namun ini lagu lama namun viral lagi kayak gitu geng, pasal apa namanya geng ya, diputar lagi ataupun dinaikkan di sebuah sosmed geng. Namun yang paling mengejutkan daripada ikinya geng, ada sebuah acara di Jepun maupun di Korea, itu orang Jepun sama orang Korea kayak gitu ya geng ya, menyanyikan lagu Melayu geng, dan membuat gempa satu panggung geng. Kira-kira seperti apakah videonya? Apakah pergi di saat begini? Ada lagi lagu lewat FYP TikTok gue yang gini bunyinya ya, ce. Nah geng, yang ikinya cuma tahu itu geng, itu yang pertama ya geng ya, yang pertama yang masuk VIP ke Indonesia terus ke Eropa kayak itu adalah lagu daripada Kelantan, Cicok-Cicok di Dinding. Macam itulah pokoknya lagunya. Ikinya tidak paham juga lagunya sebabnya, cuma ikinya tahu ini banyak artis-artis di Indonesia ataupun orang-orang Indonesia tuh kayak gitu dan menyanyikan lagu ini, dan sampai boom lah ke negara Eropa geng, kayak gitu ya geng ya. Lagi-lagi lagu Malaysia boom di Eropa dan juga di Korea geng, di pentas perlombaan nyanyi geng. Sepatutnya kan negara mereka nyanyi lagu kebangsaan mereka ya, ataupun cara bercakap mereka kayak itu. Namun ini tidak geng, mana menggunakan lagu daripada Melayu geng. Sang penjilat dan pemuja Malaides, yaitu si Iki Koplak, memang benar-benar memalukan. Karena saking mabuknya dengan negara pujaannya itu, hingga membuat sesuatu lagu yang diparodikan dianggapnya sebagai fakta atau kebenaran. Si Iki Koplak bersikeras menganggap kalau itu adalah suatu fakta atau kebenaran. Sehingga dijadikan sebuah konten olehnya untuk dinikmati para warga Malaides yang bertipe M, karena si Iki Koplak tahu, kalau hal tersebut pasti akan dipercaya oleh warga Malaides yang bertipe M. Padahal dari logat atau dialek ketika orang asing menyanyikan suatu lagu dari suatu bangsa atau negara lain, sudah pasti itu sangat ketara perbedaannya. Jangankan bernyanyi, untuk sekedar berbicara saja pasti akan terlihat berbeda logat atau dialeknya. Tapi begitulah jika menjadi seorang penjilat dan pemuja negeri Malaides, begitu sangat mudah berhalusinasi, bagaikan terkena opium yang membuat mabuknya tak tertolong lagi. Dapat dilihat dari beberapa konten-kontennya, dalam menulis judul video sangat sulit dipercaya, oleh orang-orang yang berpikiran waras, apalagi ditambah dengan sebuah huruf atau kata-kata yang tidak jelas, sehingga malah menunjukkan standar pemikirannya yang sangat rendah, namun ia malah semakin percaya diri dan bangga, bahkan para penontonnya yang mayoritas dari warga Malaides yang bertipe M, malah semakin memberi dukungan padanya. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa sampai saat ini, lagu-lagu yang ada di negeri Malaides pada beberapa situs lagu, bahwa lagu-lagu dari Indonesia lah yang malah memuncaki posisi tangga lagu di negeri Malaides. Di sisi lain, lagu-lagu daerah Indonesia pun juga banyak direaksi, ataupun dinyanyikan maupun dijadikan sebuah backsound oleh warga negara asing.
Saya orang bule and I love Indonesian music. Ini 3 lagu Indonesia yang saya suka. Bagian 5, Edisi Timur. Nomor 1, Kakak Main Salah. Nomor 2, Sama Ukoi. Oke, nomor 3, Deng Dang Dikit Deng. Bom, vocês querem tanto que eu vou cantar. Space, my G's. You know what? I just saw this one on my comment section dropping down from a G. He said this one was going to be fun. I was like, no problem. Fly with me, let's go see how this one is. Let's not waste no time. Let's go. Wow. Wow. Like, wow, for real. This one is bright, like it's colorful. The clarinet. All of people, right? It has this reggaeton vibe, which I didn't expect from the start because it was building up in a more like kind of techno sort of way. And then it boom and exploded with the rhythmic section into this more like reggaeton. And to be honest, if this was like Peso Pluma or it was like Bad Bunny or whatever they're called, speaking in Spanish, I will buy it, honestly. So it's that type of song, and they put it together pretty well so far, I have to say. And that's it. That's probably why it's so successful with 100 million views. It's just a friendly, catchy summer. Currently the biggest song in Indonesia, and that is this one right here, Tabloa Bayo. Now Tabloa Bayo, I think that's the singer. I'm actually sure because it's on a channel called Silet Open Up. So I don't know if Silet Open Up is the name of the song or the name of the artist, or Tabloa Bayo is the name of the song or the name of the artist. I'm not sure. Today we got Tabloa Bayo. Silet Open Up, right? These people I do not know, right? And it's a song I've never heard of. Therefore, it'll be a genuine, authentic reaction video as usual. Yeah, this is Indonesian music. That's all I know because I just searched up Indonesian music. This one is popular. Tabloa Bayo, Silet Open Up. Like this soft acoustic opening here. I'm curious, guys. Let's see if this is a banger or not. Some saturation. Talking about. Alright, this is what I need. This is what I need. Where's all my summer anthems? Where's all my summer songs, man? It's August. It's freaking August. Why have we not got more summer songs? Well, don't worry. Indonesia here to hook us up. This is what I need, man. A summer vibe. You got the whistle. You got the smooth vocals. You got that fun instrumental. Hal itu menunjukkan bahwa karya-karya orang-orang Indonesia mampu menembus pasar luar negeri. Dan sebuah lagu bisa viral karena adanya beberapa kombinasi faktor, yaitu adanya lirik dan melodi yang mudah diingat serta menyentuh emosi, juga adanya partisipasi dalam tantangan dan tren di media sosial, adanya peran influencer dan selebritas, dan juga adanya efektivitas algoritma platform media sosial, serta adanya kreativitas pengguna dalam membuat konten remix atau daur ulang lagu. Faktor-faktor ini mampu menciptakan efek domino yang memperluas penyebaran lagu ke audiensi yang lebih besar. Sejak era media sosial, sebuah kata viral menjadi kosakata yang paling sering kita dengar. Bahkan untuk mengetahui lagu yang sedang populer, orang-orang tidak perlu lagi mengecek tanggal lagu seperti dulu. Melalui media sosial saja, kita sudah bisa mengidentifikasi lagu-lagu yang sedang populer saat ini. Bahkan sistemnya pun berbalik, pegiat musiklah yang malah mengejar status viral, untuk bisa memperbaiki performa mereka di tanggal lagu. Di era yang semakin maju ini, media sosial terus mengalami perkembangan lewat munculnya aplikasi-aplikasi yang hidup berdampingan dengan kita. Salah satu aplikasi yang masih ramai digunakan sampai sekarang adalah TikTok, yang telah menjadi panggung utama yang menyajikan berbagai video dengan isi konten yang bervariasi, dengan lagu-lagu sebagai background video. Tak jarang lagu-lagu tertentu bisa mendadak viral secara tidak terduga, lewat banyaknya konten atau tren yang muncul. Dan di era digital ini, sosial media bukan hanya bisa buat berbagi momen saja, tetapi juga bisa menjadi mesin pencetak lagu hits. Dari TikTok sampai Instagram, lagu-lagu yang viral bisa langsung merajai tangga lagu, dan bisa membuat sang artis mendadak terkenal.
Fenomena inilah yang mengubah industri musik atau lagu, bisa sukses dalam waktu yang singkat. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.